percuma kamu diberikan keinginanmu, percuma kamu diberikan kesembuhan, tetapi nyawamu pada akhirnya hancur masuk neraka karena engkau tidak menerima yang namanya pertobatan, keselamatan. Tetapi yang patut dilakukan adalah di mata Yesus, lebih baik engkau menerima pengampunan dosa dan kalau sampai engkau harus lumpuh seumur hidup, yang penting jiwamu tertolong. Itu yang paling penting. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang indah. Ada kesempatan yang indah bersama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus kembali akan menasihati kami. Roh Kudus akan menghibur kami. Dan Roh Kudus sendiri yang akan menegur kami. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari kami terus diubahkan. Hari lepas hari kami terus sadar bahwa kami diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara, firman Tuhan yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Hari ini kita belajar tentang sebuah aspek kehidupan, yaitu kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan manusia itu, kalau di dalam bahasa Alkitabnya, di dalam bahasa Ibrani, dan juga ada pengertian di dalam bahasa Yunani juga, itu adalah keluar kata kreia. Kreia itu adalah kata yang berarti basic needs atau kebutuhan dasar manusia secara rohani. Dan itu berbicara tentang keselamatan, bicara tentang soteria, metanoia, ya, pembaharuan budi, kemudian lepas dari ikatan dosa, lepas dari kepahitan. Itu semua berbicara tentang kebutuhan manusia. Di satu sisi manusia juga, kita ini semuanya memiliki yang namanya epitomia atau keinginan daging. Tidak semua keinginan daging itu salah, ya. Tetapi kita perlu pahami bahwa kalau kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terlebih dahulu memprioritaskan kebutuhan dan menjawab kebutuhan, kita akan mengerti bahwa keinginan kita akan terregulasi sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena seringkali keinginan kita tidak terregulasi karena kita tidak mengerti dan kita tidak fokus kepada yang namanya kebutuhan itu, kreianya itu. Ya, ayat yang sangat jelas untuk membentangkan ini semuanya adalah Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 adalah ayat favorit saya waktu saya bertobat tahun 98. Saya terkesima dengan ayat ini dan khususnya di bagian yang pertama. Saya sampai bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, rahasia kerajaan Allah itu seperti apa? Dan itu yang menjadi fokus dalam pembelajaran saya hari lepas hari. Dan saya makin ketagihan dan gak pernah ada habisnya. Dan prinsip kerajaan itu adalah prinsip yang sangat hebat, sangat luar biasa. Makin kita dalami, makin kita mengerti, makin merdeka, makin enjoy hidup sama Tuhan. Makin akhirnya menikmati perjalanan sama Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33 dimulai dengan kalimat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek ye first, carilah dahulu. Terlebih dari apapun yang ada di dalam dunia, kejar, mengerti, dan itu menjadi prioritas, yaitu mencari kerajaan Allah dan righteousness atau kebenaran atau apa yang dibentangkan sama Tuhan. Itu adalah kreia, itu adalah kebutuhan manusia. Bagian kedua, ada koma di situ. Dan bagian kedua itu berbicara tentang epitomianya manusia. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, ada kata ditambahkan. Tanpa ditambahkan kita sudah dicukupkan sama Tuhan. Jangan dikejar-kejar bagian yang ini. Ini adalah semua tugasnya kerajaan sorga, bukan tugas kita. Kita harus fokus untuk bagian pertama, yaitu kebutuhan kita beres dulu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan gak pernah memberitahu bahwa carilah kerajaan Allah dan kebaikannya, kebenarannya. Karena di dalam kebenaran membawa kebaikan, di dalam kebaikan belum tentu benar. Sebentar dari ibadah ini saya harus langsung ke airport, saya harus pulang ke Jakarta. Perjalanan saya ke Jakarta itu akan menempuh perjalanan yang menuju ke arah barat. Itu jalan yang benar. Kalau saya katakan saya gak mau ke barat karena banyak turbulensi, kalau lewat darat juga jalanannya rusak dan gak baik gitu ya. Misalnya saya prinsipnya begitu, saya gak mau ke sana karena gak baik jalannya. Sampai tujuan gak? Enggak. Saya gak mau ke arah barat, saya mau ke timur aja. Karena ke timur jalannya lebih baik. Saya tidak akan sampai ke tujuan.
Tetapi ketika prinsip saya adalah walaupun jalannya tidak baik, tapi jalan yang benar itu menuju ke sana. Sampai tujuan nggak? Sampai. Jadi di dalam kebenaran akan membawa kebaikan, di dalam kebaikan belum tentu benar. Itu sebabnya seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Bahasa Inggrisnya the righteousness of God. Ya, nggak ada yang lebih benar daripada righteousness, kebenaran Tuhan di dalam hidup ini. Ya, kemudian baru kita berbicara tentang keinginan kita akhirnya terregulasi sama Tuhan. Kalau sampai tadinya keinginannya salah, akhirnya akan jadi seturut dengan rancangan dan firman Tuhan. Contoh demi contoh dibentangkan di Alkitab. Coba kita lihat di Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat mengatakan begini. Markus pasal yang kedua, ini adalah kisah tentang seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya untuk berjumpa dengan Yesus. Karena mereka mengejar keinginan mereka untuk sembuh. Mereka tahu bahwa Yesus adalah penyembuh, mereka ingin disembuhkan, mereka kejar sebenarnya mujizat Tuhan, mujizat Yesus. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ketika tersiar kabar, orang akan pasti datang berbondong-bondong. Dan yang dikejar ironisnya bukan Yesusnya, tetapi kesembuhannya justru yang dikejar. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Selagi memberitakan firman, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang di atas tilam. Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang ngajak siapa. Tetapi ketika mereka sampai ke tempat itu, didapati bahwa tempat itu penuh sesak dengan orang dan mereka gak bisa masuk. Kalau saya ada di tengah-tengah mereka, salah satu dari 4 itu, saya akan katakan kepada teman-teman saya, lain kali kalau lihat IG-nya Yesus, lihat waktunya dong, waktu ibadahnya, datang sejam sebelumnya. Lihat ini udah penuh, udah kita lihat aja jadwal ibadah berikutnya, kita datang nanti aja, besok aja atau besok lusa atau minggu depan, datangnya sejam sebelumnya, udah pulang aja. Karena memang gak mungkin bisa masuk. Tetapi itu justru berlawanan yang mereka tidak melakukan itu. Justru mereka mencari cara bagaimana supaya si lumpuh itu bisa berjumpa sama Yesus. Dan akhirnya mereka menemukan cara bahwa si lumpuh ini bisa diturunkan dari atas loteng. Itu sebabnya Alkitab mengatakan di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Alkitab tidak mendokumentasikan dengan detail apakah lubang itu sudah ada, yang dibuka itu maksudnya sudah ada, atau mereka harus membuka dengan membobok tempat itu. Apapun itu, tetap merupakan sebuah proses yang sangat ribet karena harus bawa si lumpuh ke atas. Alkitab juga tidak memberitahu apakah si lumpuh beratnya 100 kilo atau tidak. Dan saat itu nggak ada sistem katrol dan lain sebagainya, semuanya pakai tali, semuanya pakai tenaga manusia pada saat itu. Dan itu merupakan proses yang tidak mudah. Itu sebabnya kalau saya ada di antara mereka, saya akan katakan yuk kita pulang. Ngapain lewatin proses segitu jelimetnya gitu. Mereka memiliki sebuah keinginan yang luar biasa, mereka mau berjumpa sama Yesus. Bukan perjumpaan sama Yesus yang mereka kejar, mereka ingin supaya si lumpuh sembuh. Karena sudah tersiar kabar kemana-mana bahwa orang yang lumpuh selalu dikatakan angkat tilammu berjalanlah, si buta tercelik, ya kusta menjadi tahir dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dikejar sama mereka. Dan ketika mereka sampai di atas, keribetan berikutnya adalah mereka harus menurunkan tilamnya ke bawah dan itu harus menggunakan koordinasi yang pastinya harus bersama-sama karena mereka harus turunin pelan-pelan. Kalau sampai ada miring-miring sedikit udah lumpuh jatuh ya makin lumpuh, jadi mereka harus hati-hati turuninnya. Belum lagi berhadapan sama sebuah keribetan ketika lagi ibadah seperti begini, tiba-tiba ada tilam turun di atas tempat ibadah. Itu sebabnya kalau itu yang menjadi pergumulan saya saat itu, kalau saya pulang pasti. Ini menunjukkan sebuah keinginan yang luar biasa dari mereka. Dan akhirnya melewati ini semuanya, mereka berjumpa dengan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, kata-kata yang mereka nantikan bahwa kesembuhan pasti terjadi, justru sebaliknya. Coba lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Betul, mereka beriman, mereka punya iman, temannya mau sembuh. Mereka punya keinginan yang luar biasa dan itu gak salah. Tetapi dikatakan begini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, misalnya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak. Yang Yesus katakan adalah, hai anakku dosamu sudah diampuni.
Itu apa enggak si lumpuh ngomong sama temannya di atas bilang, kamu udah kasih tahu enggak sama diakennya, titipan doaku bukan dosamu diampuni, titipan doaku aku minta kesembuhan. Udah dikasih tahu. Prinsip daripada Yesus, prinsip daripada kerajaan sorga, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, baru keinginan atau keinginannya sama sekali enggak dijawab. Karena tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Rupanya cek dan recheck lagi, si lumpuh ini belum bertobat. Itu sebabnya di Markus 8 ayat 36, firman Tuhan menegaskan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, ekstrimnya begini, percuma kamu diberikan keinginanmu, percuma kamu diberikan kesembuhan, tetapi nyawamu pada akhirnya hancur masuk neraka karena engkau tidak menerima yang namanya pertobatan, keselamatan. Tetapi yang patut dilakukan adalah di mata Yesus, lebih baik engkau menerima pengampunan dosa dan kalau sampai engkau harus lumpuh seumur hidup, yang penting jiwamu tertolong. Itu yang paling penting. Itu kreia, itu kebutuhan maksudnya. Ketika terjadi pengampunan dosa, nanti Bapak Ibu baca sendiri perikop ini, di akhir daripada kisah ini, si lumpuh disembuhkan secara jasmani, dia berjalan. Dan orang-orang di dalam ruangan itu takjub melihat mujizat itu. Sebelum keinginannya diberikan, kebutuhannya beres dulu. Dan itu prinsip daripada kerajaan sorga. Ada kisah yang lain lagi, coba lihat di Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Kalau tadi lumpuh, sekarang kisahnya orang yang buta. Dan ini juga pelajaran-pelajaran yang Yesus tinggalkan bagi kita. Supaya kita mengerti prinsip yang dia berikan kepada kita. Ya, Markus 8 ayat 22 mulainya begini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang-orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ya, Betsaida ini tempat yang luar biasa. Ya, 5 roti dan 2 ikan terjadi di Betsaida. Filipus, Andreas itu berasal dari Betsaida. Ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, ya, keluar kampung. Saya merasa ini pasti dia mau memberikan sebuah pelajaran yang tidak terganggu dengan orang-orang yang lain. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, perhatikan kalimat ini, sudahkah kau lihat sesuatu? Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Bahasa Yunaninya aku blepo orang, itu artinya blepo itu kata melihat. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi waktu diberikan kesembuhan, fase pertama kesembuhannya adalah dia bisa lihat tapi dia lihat manusia berbentuk pohon-pohon. Kata bahasa Yunaninya adalah blepo, itu artinya melihat secara figuratif. Oke, saya jelaskan sebentar. Kemudian fase kedua. Fase keduanya dikatakan begini, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh jasmani. Sehingga ia dapat melihat, kata melihat di sini adalah emblepo, yang tadi blepo ini emblepo. Emblepo artinya melihat dengan sangat jelas dan dikatakan segala sesuatu dengan jelas. Kalau kita baca ini bukannya berarti kesembuhan yang Yesus berikan ini kepada orang ini berarti gak sempurna yang awal. Bukan itu. Ternyata arti daripada kesembuhan ini fase pertama dan fase kedua. Yang pertama adalah ketika dia melihat orang seperti pohon-pohon, yang dicelikkan sama Yesus adalah mata rohani. Karena kerohanian manusia pada saat itu digambarkan seperti pohon. Di hari Kamis kemarin kita membahas tentang proses ditanam. Kita membahas Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam. Kita ini seperti pohon yang ditanam. Manusia rohani kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kehidupan maksudnya. Ya, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu apapun yang diperbuatnya berhasil. Jadi manusia rohani itu digambarkan seperti pohon. Jadi pertama yang dicelikkan sama Yesus adalah mata rohaninya. Makanya Yesus tanya, kamu lihat apa? Aku lihat manusia seperti pohon-pohon. Bahasa aslinya blepo, melihat secara figuratif, melihat rohani. Yang kedua, jasmaninya sembuh.
Ini adalah prinsip-prinsip yang Yesus sedang bentangkan dan tinggalkan kisah-kisah ini untuk kita. Supaya kita makin paham. Jangan kejar mujizatnya, kejar Yesusnya. Kejar perubahan karaktermu. Makanya saya berulang kali katakan kan, ketika orang datang kepada saya, wah Pak Billy dapat mujizat kesembuhan dari kanker. Bukan, mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Melewati padang gurun, kesembuhannya bonus. Kesembuhannya bonus, karena Tuhan menyembuhkan kita tinggal balikin tangan sembuh. Kesembuhan karakter, perubahan karakter itu memerlukan respon daripada kita. Itu kriya, itu kebutuhan. Jadi kalau kita nggak respon sama perubahan itu, kebutuhan itu terjawab dulu. Alhasil hal-hal besar yang tadinya Tuhan mau titipkan tertunda. Karena kita tidak menjadi pengelola yang dewasa. Itu yang terjadi akhirnya. Tuhan banyak perkara indah buat kita. Di kira-kira beberapa belas tahun yang lalu, saya lupa tepatnya tahun berapa ya. Setelah selesai kelompok sel di rumah saya, ada seorang anak muda yang diam dan dia tidak mau pulang. Dan seorang teman juga yang sudah lama kita kenal. Waktu itu dia berusia 21 tahun. Dia gak pulang, setelah semuanya sudah pulang jam 9 malam, jam 10 malam dia datangin saya. Dia katakan, Kak, aku butuh didoakan. Saya tanya, doain apa? Saya punya pergumulan berat, Kak. Oke, pergumulan apa? Saya lagi minta sama Tuhan, Kak. Uang 20 juta. Buat apa? Saya tanya. Sorry, Kak, masalah pribadi. Ayo, Kak, doain, Kak. Saya gak berani doain. Saya tanya, masalah pribadi, 20 juta. Emangnya Tuhan saya dewa-dewa diminta-mintain 20 juta. Jadi saya tepok dulu. 20 juta buat apa ya? Kak, kan saya udah bilang nih masalah pribadi, Kak. Saya kasih tahu sekali aja ya, Kak. Abis itu langsung doa ya. Saya ini lagi ada utang, Kak, 20 juta. Ayo, Kak, doain, Kak. Ayo. Utang 20 juta. Saya gak tahu ceritanya. Saya gak tahu apa-apa, disuruh minta-minta sama Tuhan. Saya tepok lagi. Utang di mana 20 juta? Sama siapa? Dia mulai kesel. Ngomongnya udah mulai tinggi. Kan saya udah bilang tadi masalah pribadi. Susah amat sih suruh doa. Ya saya mau tahu utang di mana. Terakhir ya, Kak, terakhir loh. Ini masalah pribadi, terakhir. Utang kredit card, Kak. Ayo doa. Wah, saya makin gak enak hati saya. Saya tepok lagi. Utang kredit card 20 juta buat beli apa? Iya dong. Beli apaan 20 juta? Ribet kan minta didoain sama saya. Terus dia nadanya mulai marah lah. Buat beli baju? Itu susah amat sih suruh doa. Ayo dong doa. Udah ini kan masalah pribadi, Kak. Ayo doain. Saya tepok lagi. Beli baju di mana? Sampai 20 juta. Iya dong. Kamu beli baju 20 juta tuh di mana, Nak? Beli baju sampai segitu banyak. Oh, dia mulai marah. Dia mulai marah dan dia mulai sedikit berteriak. Kan gak penting beli di mana. Susah amat sih suruh doa. Di rumah saya loh. Saya dimarah-marahin loh. Kasian memang hamba Tuhan ya. Tapi jemaat di sini nggak begitu pasti. Ini nggak tahu tuh dari gereja mana waktu itu. Marah-marahin saya sama dia. Susah amat sih suruh doa. Terus saya bilang, ya saya harus tahu. Kamu itu sampai punya hutang segitu banyak, beli baju di mana? Dia sebut akhirnya nama tokonya. Dan buat apa? Beli baju sampai sebanyak itu. Waktu saya tanya, buat apa? Saya gak pernah lupa tiba-tiba dia berdiri di depan saya. Dia berdiri di depan saya dan dia tunjuk saya, dia bilang ini. Tiba-tiba dia ngomong begini. Aku benci sama papaku. Nah loh, yang tadinya utang kredit card sekarang benci sama papanya. Aku benci sama papaku. Dari kecil aku dibanding-bandingin sama adikku. Katanya dia lebih cantik dari aku. Sehingga aku tumbuh besar tidak percaya diri dan aku sekarang beli baju-baju mahal untuk menutupi ketidakpercayaan diriku ini.
Aku benci sama papa. Waktu dia berdiri, itu saya dalam hati gini, aku ditampar di sebentar lagi. Itu ngomongnya matanya kayak udah mau keluar. Saya sampai ketakutan juga ngeliatinnya. Wih, seperti ada evil spirit gitu dalamnya dia. Ayo dong doa, susah amat sih suruh doa gitu. Marah-marahin saya. Akhirnya dia duduk, terus saya bilang gini, nah kalau kayak begini saya kan akhirnya ngerti duduk masalahnya. Ya udah sekarang baru kita berdoa. Dari tadi kayak galak banget sih. Tapi, terus saya bilang gini, tapi saya gak akan doa minta 20 juta sama Tuhan. Matanya mulai begini lagi. Saya gak akan minta 20 juta sama Tuhan. Saya akan doa supaya kamu melepaskan pengampunan dan kepahitan dari papamu. Betul dong? Karena itu akarnya. Akarnya itu sehingga kamu spend dan berhutang 20 juta. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu saya ngomong gitu. Waktu saya bilang saya gak akan doa minta 20 juta. Saya mau doa supaya dia lepaskan pengampunan. Tahu apa yang terjadi? Dia sekarang bukan berdiri di depan saya lagi, berdiri di atas kursi. Jadi saya kan posisi dari tadi duduk, sekarang berdiri di atas kursi. Sekarang bukan kalau mau tampar udah nggak nyampe. Sekarang dalam hati gini, ditendang nih aku, ditendang ntar lagi nih. Oh dia ngamuk sengamuk-ngamuknya. Tahu dia bilang apa? Hamba Tuhan sesat. Disuruh doa kok muter-muter dari tadi. Suruh doa susahnya minta ampun. Itu ya. Saya tuh ngobrol sama dia dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi akhirnya dia setuju minta didoain. Berdoa pengampunan. Itu 4 jam. Coba. Ini saya singkat aja ceritanya. Akhirnya dia setuju minta berdoa pengampunan buat papanya. Dan saya bilang kalau saya berdoa kamu harus ngikutin doa saya. Kamu jangan cuma di hati aja. Itu sampai guling-guling di bawah. Berbusa mulai saking pahit sama bapaknya. Selesai doa tuh sekitar jam 2.30 lah. Kita setengah jam kita berdoa. 2.30 selesai. Terduduk. Capek, lemes, lega, lepas semuanya kan. Makasih ya kak. Mohon maaf loh kak aku marah-marah. Kok aku bisa kayak gitu ya kak. Kak aku lapar banget kak. Boleh nasi goreng gak kak? Kurang ajar kamu. Udah marah-marah sekarang minta nasi goreng di rumahku jam 2:30 pagi. Kita buatin dia nasi goreng. Habis itu kita antar dia pulang. Seminggu setelah itu dia pergi ke papanya. Dia nangis sujud depan papanya, dia melepaskan pengampunan. Papanya juga bingung, ternyata kepahitan ini anaknya sama papanya. Setelah itu pulih, seminggu kemudian setelah itu, dia ada di sebuah tengah-tengah sebuah transaksi bisnis. Mempertemukan pembeli dengan penjual, temannya. Dan orang kalau ada di tengah-tengah transaksi seperti itu kan dapat komisi. Bapak Ibu tahu komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 juta masuk kantongnya dia. Dan karena dia pulih, kredit cardnya dipotong sama dia. Yes. Dipotong sama dia kredit cardnya. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau Tuhan kasih keinginan dia, keinginan yang tidak terregulasi, dipakai lagi gak kredit cardnya? Dipakai lagi. Gak akan pernah pulih. Makanya Tuhan gak jawab keinginannya, Tuhan jawab kebutuhannya. Beres dulu kebutuhanmu. Bereskan dulu hatimu. Lepaskan dulu pengampunan. Beres, baru aku tambah-tambahkan dalam hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kebenarannya, itu kreanya, itu kebutuhanmu. Beres akhirnya. Merdeka. Berapa tahun yang lalu saya ketemu dengan dia di airport. Dia udah berkeluarga. Dia ketemu saya, dia bilang, kak apa kabar? Aku kalau lihat Kak Billy jadi ingat masa lalu, jadi suka merasa bersalah sendiri katanya gitu. Ah udah gak apa-apa, kamu udah punya kredit card. Ya udahlah kak, kan udah pulih katanya gitu. Sekarang aku bantuin teman-temanku yang bergumul seperti aku di zaman dulu itu. Tanpa kita sadari, semua ini menjadi tatanan kehidupan. Kita ingin sesuatu, pasti ada kebutuhan dulu yang harus beres. Saya ingin pandai, kebutuhannya saya harus belajar, saya harus sekolah. Saya mau membeli motor, kebutuhannya saya harus ada uang. Gak bisa di-bypass, gak bisa dibalik. Saya ambil motornya tanpa kebutuhannya dibereskan, nyolong namanya. Saya ingin memiliki pernikahan yang baik dan berhasil. Kebutuhannya adalah saya harus belajar tentang pernikahan. Makanya orang itu harusnya mengejar persiapannya, mengejar kebutuhannya itu, bukan mengejar eventnya. Bukan mengejar-ngejar eventnya, karena keinginannya mau buru-buru nikah. Kebutuhannya diabaikan, akhirnya semuanya bablas. Itu menjadi tatanan kehidupan kok. Apa yang Tuhan ajarkan. Ya. Yohanes 3, ya saya berikan 2 contoh lagi. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan begini.
Yohanes 3 ini kisah tentang Nikodemus. Ya, Nikodemus ditulis di kitab Yohanes dan Nikodemus ini terbukti akhirnya dia diselamatkan. Dia salah satu orang yang memberikan wangi-wangian rempah-rempah kepada tubuh atau jenazah Yesus. Ya. Dan Nikodemus membela Yesus di depan teman-temannya. Yohanes 3 ayat 16 itu adalah sebuah perikop yang di dalam pembahasan dengan Nikodemus. Ya, ayat yang sangat populer itu. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan begini, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Konteks daripada ayat ini adalah konteks sebuah pujian dari pemimpin agama Yahudi. Kenapa dia datang malam-malam? Karena ada kemungkinan dia gak mau teman-temannya lihat. Konteksnya pujian, konteksnya pengakuan, konteksnya adalah betul-betul dia paham dan dia sadar bahwa Yesus itu betul-betul mengadakan sebuah perubahan yang luar biasa. Perbuatan-perbuatan dia di backing sama Bapa di sorga. Konteksnya pujian. Orang kalau dipuji biasanya bilang apa? Bajunya bagus deh, terima kasih. Orang Indonesia suka merendah, bajunya bagus deh. Oh udah lama kok, padahal baru beli kemarin. Rambutnya bagus deh, oh ngenyek. Yang ketawa sudah mendapatkan pewahyuan, yang belum, maksudnya apa ya? Perhatikan ayat yang ketiga. Gak nyambung. Yesus gak pernah bilang gini, terima kasih ya. Panggil dong teman-temanmu mentor di sini sama aku. Perhatikan ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Gak nyambung. Itu sama aja kalau Bapak Ibu ketemu saya di mall bilang ini, Pak Billy apa kabar? Bajunya bagus deh, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa gak langsung Betani diteleponin sama semuanya? Itu jangan diundang lagi pendeta. Galak Pak, ngeri Pak, agak-agak sesat deh kayaknya Pak. Saya lagi muji dia suruh bertobat di mall Pak. Itu kayak gitu. Yesus kalau masih hadir sampai hari ini, banyak gak nyambungnya dan banyak orang tersinggung pasti. Dia gak neko-neko. Bahkan dia juga sadar orang-orang Saduki, itu bahkan gak percaya sama Adi Kodrati. Sama lahir baru dan lain sebagainya. Ini orang Farisi mungkin agak-agak sedikit nyambung lah kalau dalam hal ini. Dia katakan udah gak perlu puji-pujian, kamu lahir baru deh. Baru kamu ngerti. Kalau kamu ngerti, kamu kan guru. Kamu akan jadi luar biasa nanti. Kamu akan mengabarkan Injil yang dahsyat. Karena kamu guru, pemimpin lagi kamu. Bertolak belakang jawabannya. Dan akhirnya sampai kepada karya dia yang terakhir di kayu salib. Dia masih memberikan contoh ini kepada kita. Sebentar kita akan ambil perjamuan kudus. Dan saya mau Bapak Ibu untuk mengerti tentang sebuah kisah yang dahsyat ini di kayu salib. Di Markus pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini. Markus 15 ayat 22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Perhatikan ayat 23. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya. Anggur bercampur mur itu bukan anggur bercampur cuka. Anggur bercampur mur itu artinya penangkal sakit. Morfin. Waktu zaman itu, ya, zaman penyalipan, sudah merupakan tradisi bagi tentara Romawi untuk memberikan anggur bercampur mur kepada orang-orang yang sudah sekarat di kayu salib. Supaya apa? Supaya matinya bahasa Inggrisnya bearable atau tidak sakit lah gitu. Karena nerve systemnya ya, jadi sistem saraf itu sudah mulai shutdown, mulai mati satu-satu. Beberapa organ tubuh itu sudah mulai shutdown, beberapa anggota tubuh itu sudah nggak bisa digerakkan, ya otot-otot itu nggak bisa digerakkan. Bahkan kalaupun digerakkan itu sakitnya luar biasa. Nah sudah tercatat di beberapa kisah-kisah di sejarah, orang-orang yang diberikan anggur bercampur mur itu hormon adrenalinnya kicks in. Sehingga mereka lupa sama penyakitnya. Sama sakit tubuhnya itu. Mereka bisa kayak menyongsong gitu loh. Anggur bercampur mur. Karena itu morfin. Dan itu mereka nanti-nantikan. Supaya mereka rasanya tuh lega, matinya tuh enak gitu loh. Kenapa? Karena memang tubuh ini, tubuh kita yang sama dengan tubuh Yesus pada saat itu. Sudah didesain untuk memiliki keinginan. Keinginan tidak mau sakit. Tidak mau sakit. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya masuk ke dalam dapur pagi-pagi pegang tekok panas kan kita langsung tangannya menolak sakit kan. Au, pasti kan gitu. Gak ada orang pegang tekok panas gini. Au, tangan gitu. Ya lepasin, mana sih. Gak ada ibu-ibu masukin tangan ke dalam tas, ada peniti kebuka,
tangannya kan pasti gini, au pasti kan gitu. Nggak ada yang begini, au gitu-gitu, nggak ada. Tubuhnya menolak sakit. Tubuh kita didesain untuk memiliki keinginan menolak sakit. Tidak mau sakit. Waktu anak-anak masih kecil saya lagi berjalan di salah satu kota namanya Anaheim di California. Saya lihat melewati tempat pemadam kebakaran, firefighter ya. Mereka lagi nggak ngapa-ngapain, lagi ngobrol-ngobrol di depan. Kan truknya kan besar-besar. Saya bilang sama anak-anak saya, guys mau lihat truknya nggak gitu? Mau dad gitu. Ya, saya mampir, saya bilang sama petugasnya, can you show me around gitu. Bisa lihat truknya, oh come in gitu. Suruh masuk. Dia kasih lihat semuanya. Saya nggak pernah lupa salah satu tips yang petugas pemadam kebakaran tuh kasih tahu saya saat itu. Dia bilang gini, Pak, kalau kita ini petugas masuk ke dalam ruangan yang berasap, sudah terbakar nih rumahnya. Kita itu nggak boleh pegang tembok, karena kita meraba tembok supaya kita tahu jalannya. Nggak boleh pegangnya begini. Karena kalau ada kabel terkelupas, strum, tangannya akan narik ke dalam dan akan pegang tuh kabel, mati dia. Jadi kita harus memegang tembok itu dengan kepalanya terbuka keluar. Jadi supaya ketika ada strum, tangannya akan tarik keluar, aman. Saya nggak pernah lupa tips itu. Dan dia juga bilang, kita sudah didesain sama Tuhan, tubuh kita punya keinginan tidak mau sakit. Jadi ayat yang tadi kita baca, Yesus menolak anggur bercampur mur. Itu dia sedang memberitahu kepada kita. Saya menolak keinginan dagingku demi sebuah kebutuhan yang sangat agung dan mulia. Bahwa anak domba Allah harus dihancurkan sampai titik darah penghabisan. Dia harus merasakan semuanya untuk saudara dan saya menerima keselamatan itu. Sampai kepada karya terakhirnya dia pertontonkan prinsip ini. Aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan. Baru keinginan atau bahkan bukan keinginan yang aku jawab. Sehingga terjadilah sebuah karya yang besar di kayu salib. Dan itulah pengajaran yang Yesus berikan kepada kita. Dan terimalah ini. Dan saya percaya kehidupan kita dimerdekakan sama Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, minta A dijawabnya B, bilang apa? Terima kasih Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat aku. Minta B dijawabnya A, bilang thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu tahu yang terbaik bagi aku. Dia lebih tahu diri kita daripada kita tahu diri kita sendiri. Itu sebabnya mengucap syukurlah kepada dia. Karena dia adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat prinsip kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang menjelaskan ini kepada kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan hidup kami hari lepas hari. Ketika kami hidup seturut dengan prinsip kerajaan sorga. Kami makin paham Tuhan bahwa keinginan kami akan teregulasi seturut sama kehendak Tuhan. Ajari kami kalau kami berdoa minta A dijawabnya yang lain, dijawabnya B bahkan Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kebutuhan kami Tuhan, keselamatan, pertobatan, pertumbuhan rohani kami Tuhan, itu harus beres. Itu harus dibereskan hari lepas hari. Sekolah kehidupan kami arungi hari lepas hari. Dan kami mau diubahkan Tuhan terus hari lepas hari. Sehingga kami menjadi pengelola kehidupan yang bertanggung jawab. Meteraikan firman ini Tuhan. Sebentar kami akan ambil perjamuan kudus, persiapkan hati kami. Supaya kami terus mengingat kebaikan Tuhan. Betapa hebatnya karya Kristus bagi kami. Yang sakit disembuhkan. Yang membutuhkan pemulihan dipulihkan hari ini dalam nama Yesus. Hamba stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.